Baik, soal yang pertama adalah penyelesaian persamaan kuadrat x kuadrat ditambah 13x ditambah 30 sama dengan 0. Untuk persamaan kuadrat yang mana koefisien dari x kuadratnya adalah 1, kalian bisa langsung ambil nilai dari C, yaitu 30. Ambil beserta tanda 30. Kalau di sini min 30 berarti min 30. Lalu dari sini 30 adalah hasil kali dari berapa yang ketika dijumlah hasilnya harus merupakan koefisien dari X. Koefisien dari X adalah 13 plus 13. Kalau di sini min 13 berarti min 13 karena di sini positif, di sini taruh 13. Perkalian yang menghasilkan 30 dan kalau dijumlah hasilnya 13 adalah 10 dikali 3. 10 dikali 3 30. 10 ditambah 3 13. Dengan begitu penyelesaiannya adalah X ditambah 10 dan X ditambah 3. Setelah itu X ditambah 10 sama dengan 0, X sama dengan plus 10, kita pindahkan ruas minus 10, atau X ditambah 3 sama dengan 0, X sama dengan, kita pindahkan ruas, plus 3 jadi min 3. Maka penyelesaian persamaan kuadrat X kuadrat tambah 13X ditambah 30 adalah X sama dengan min 10 dan X sama dengan min 3. Oke. Soal berikutnya hampir sama dengan soal yang pertama. Jika soal yang pertama penyelesaian persamaan kuadrat, maka soal yang kedua adalah akar-akar persamaan kuadrat 2x kuadrat minus 5x minus 3 sama dengan 0. Untuk menyelesaikan soal di bawah ini, perhatikan koefisien yang tidak punya variabel x, yaitu c-nya, min 3, kalikan dengan koefisien x kuadrat 2, min 3 kali 2, min 6. Kemudian carilah hasil kali yang hasilnya min 6, dan ketika dia dijumlah hasilnya minus 5. Min 6 dikali 1, min 6 dikali 1 min 6, min 6 ditambah 1 dia 5. Sehingga akar-akar persamaan kuadratnya akan menjadi seperti ini. X min 6 buka kurung lagi di X plus 1 sama dengan 0. Perhatikan di sini koefisien dari x kuadrat adalah angka 2. Sehingga kita harus meletakkan angka 2 di sini atau di sini. Jika kita memilih meletakkan angka 2 di sini, berarti yang ini kita bagi 2. Jika kita letakkan angka 2 di sini, berarti yang ini kita bagi 2. Kita coba yang di sini. Kita letakkan di sini angka 2. Sehingga ini kita bagi 2. Sehingga kita dapat X min 3 2X ditambah 1 sama dengan 0. Ini adalah faktor dari persamaan kuadrat ini. Sehingga bisa kita dapat X min 3 sama dengan 0. X sama dengan min 3, kita pindahkan berubah jadi positif. X sama dengan 3. Kemudian ini 2X ditambah 1 sama dengan 0. 2X sama dengan, kita pindahkan jadi min 1. Maka X sama dengan min 1/2.
Maka akar-akar persamaan kuadratnya adalah 3 dan min 1/2. Berikutnya adalah nilai diskriminan dari 4 X pangkat 2 dikurang 2X ditambah 1/4 sama dengan 0. Nilai diskriminannya adalah B kuadrat minus 4 kali A kali C. Di depan X kuadrat adalah A. Di depan X kuadrat adalah A. Di depan X ambil beserta tanda adalah B. Dan yang tidak punya X beserta tanda ambil adalah C. Sehingga D sama dengan B kuadrat. B kuadrat berarti min 2 pangkat 2 dikurang 4 dikali A nya 4, C nya 1/4. Maka D sama dengan min 2 kuadrat, artinya min 2 kali min 2 4 kali 1/4 1 min 4, maka D sama dengan 0. Maka diskriminannya sama dengan 0. Berikutnya, pertanyaannya adalah jenis akar persamaan kuadrat. Jika kalian menemukan pertanyaan seperti ini, artinya kita akan mencari nilai diskriminan. Jadi, pertanyaannya adalah tentukan jenis akar persamaan kuadrat X kuadrat minus 6X ditambah 9 sama dengan 0. Sama halnya seperti tadi, kita mencari diskriminannya adalah B kuadrat min 4 kali A kali C. B nya adalah koefisien X, ini adalah B. C nya adalah yang tidak punya variabel X, dan A nya adalah koefisien X kuadrat 1. Ini adalah A nya. Sehingga kita bisa mendapatkan nilai diskriminannya adalah B kuadrat min 6 pangkat 2 min 4 kali A nya 1, C nya 9, min 6 kuadrat artinya min 6 kali min 6 36 dikurang 4 kali 1 4 kali 9 36, maka diskriminannya sama dengan 0. Kalau tadi yang ditanya adalah nilai diskriminan, kalau soal ini yang ditanya jenis akar. Kita punya catatan bahwa jika diskriminannya besar dari 0, maka akar-akarnya real dan berbeda. Kalau D-nya sama dengan 0, maka akarnya kembar. Dan kalau D-nya kecil dari 0, maka akarnya imajiner. Oke. Soal berikut ini adalah soal bagaimana kita mengkonstruksi persamaan kuadrat. Soalnya adalah persamaan kuadrat yang melalui titik puncak 1,-16. Maka ini adalah X puncak dan yang ini adalah Y puncak. Dan melalui titik 2,-15. Maka ini adalah X-nya dan ini adalah Y-nya. Persamaan kuadrat jika diketahui titik puncak adalah Y sama dengan A dikali X dikurang X puncak kuadrat ditambah Y puncak. Kita akan substitusi satu persatu. Yang pertama yang kita substitusi adalah nilai dari
X puncak dan Y puncak. Kita masukkan Y sama dengan A dikali X dikurang, karena X puncaknya 1, kita tulis 1 kuadrat ditambah Y puncaknya adalah min 16. Kemudian kita substitusi nilai X dan Y yang terdapat pada soal. X nya 2, Y nya minus 15. Minus 15 sama dengan A. X nya 2 dikurang 1 kuadrat plus dikali minus 16. 2 dikurang 1 kuadrat, 1 kali 1 sama dengan A, maka di sini minus 15 sama dengan A minus 16. Dari sini kita bisa dapat bahwa nilai A kita pindahkan ruas, minus 15 min 16 kita tambah 16, maka nilai A adalah 1. Setelah mendapatkan nilai A sama dengan 1, kita akan mensubstitusi nilai A ke persamaan ini, sehingga kita bisa mendapatkan Y sama dengan A kali X min 1 kuadrat minus 16. Y sama dengan A kali X min 1 kuadrat, bisa kita cari X min 1 kuadrat adalah X min 1 dikali X min 1. Kita pelan-pelan, X dikali X adalah X kuadrat, X dikali min 1 adalah min X, min 1 kali X adalah min X, min 1 kali min 1 adalah plus 2, sehingga didapat X kuadrat min 2X plus 2. Kita bisa dapat yang ini, kita letakkan di sini. X kuadrat minus 2X ditambah 2 dikurang 16. A kita langsung substitusi karena nilai A adalah 1. Y sama dengan, karena 1 dikali bilangan berapapun adalah hasilnya bilangan itu sendiri, maka ini tinggal kita tulis X kuadrat min 2X plus 2 min 16. Plus 2 min 16 adalah minus 14, sehingga kita dapat fungsi kuadrat yang diminta adalah Y sama dengan X kuadrat min 2X minus 14. Soal selanjutnya adalah soal menggambar grafik fungsi kuadrat. Gambarlah grafik fungsi kuadrat, grafik fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat min 4x ditambah 4. Oke. Untuk soal seperti ini, kita akan cari terlebih dahulu. Yang pertama adalah titik potong terhadap sumbu x. Dipot terhadap sumbu x. Maka y-nya sama dengan 0. Fx-nya kita ganti y. Maka y kita buat 0, fx-nya kita ganti y sama dengan x kuadrat min 4x ditambah 4. Ini adalah menjadi bentuk persamaan kuadrat. Kita akan mencari akar-akarnya dengan cara C 4. Berapa perkalian 4 yang hasilnya jika dikali 4, dan ketika dijumlah hasilnya adalah koefisien dari X, yaitu min 4, maka jawabannya adalah min 2 dikali min 2. Min 2 kali min 2 hasilnya 4, min 2 tambah min 2 hasilnya minus 4. Selanjutnya langsung kita buat X minus 2, X minus 2 sama dengan 0. Kalau kita lihat di sini sama, artinya mereka
memiliki akar-akar yang kembar. Nilai X-nya sama. Kita ambil satu saja, X min 2 sama dengan 0, X sama dengan 2. Maka titik potongnya adalah 2,0. X terlebih dahulu. Selanjutnya kita cari titik potong dipot terhadap sumbu Y. Maka X-nya yang 0. Dari sini kita bisa buat Y sama dengan X kuadrat min 4X ditambah 4. Y-nya 0. 0 sama dengan X kuadrat minus X-nya yang 0. Y sama dengan 0 kuadrat dikurang 4 dikali 0. X-nya yang 0 ya, ditambah 4. Y sama dengan 0 kuadrat 0 min 4 kali 0, 0 tambah 4. Maka Y-nya sama dengan 4, maka titiknya adalah X duluan yang ditulis 0,4. Sampai sini bisa ya. Nah, yang terakhir kita akan cari titik puncak. Titik puncak. Titik puncaknya adalah, kita cari dulu titik puncak dengan rumus min B per 2A, D per min 4A. Kita cari B-nya adalah koefisien dari B adalah koefisien dari X min 4, A adalah koefisien dari X kuadrat 1, dan C adalah yang tidak punya variabel X 4, yang nggak punya X-nya, itu adalah C-nya. Maka titik puncaknya bisa kita dapat minus A, ini adalah rumusnya B-nya min 4. Min 4 tutup kurung per 2 kali 1. Karena A-nya 1, D, rumus D adalah B kuadrat min 4 AC. Sehingga kita dapat B kuadrat min 4 kuadrat, B kuadrat ya, min 4 kali A-nya adalah 1 dikali C-nya adalah 4 per min 4 kali 1. Sehingga kita dapat hasilnya adalah min kali min positif 4 dibagi 2 adalah 2, min 4 kuadrat 16 min 4 kali 4 16 min 16 0 per berapapun penyebutnya hasilnya adalah 0, 2,0. Oke. Selanjutnya kita udah dapet nih. Nah, 1 2 3 titik. Namun di sini titiknya sama, 2,0 dan 2,0. Untuk kasus yang seperti ini sebenarnya kita membutuhkan satu titik lagi sehingga kita bisa menggambar grafik fungsi kuadrat. Nah, sekarang kita akan mensketsa grafik fungsi kuadrat kalau diketahui titik puncaknya tadi adalah 2,0. Titik potong terhadap sumbu Y-nya adalah 4,0. Kemudian titik potong terhadap sumbu X-nya adalah 2,0. Karena ini sama, kita tidak bisa menggambar grafik fungsi kuadrat kalau ininya sama. Maka kita butuh satu lagi titik panduan. Ini fungsi kuadrat kita X kuadrat min 4X ditambah 4. Saya akan mensketsa grafiknya seperti ini. Titik puncak 1, 2. Ini sumbu X. 1, 2, 3, 4. Ini sumbu Y. Ini ada 4.
Ini 0,4 tadi titik potong. Ini adalah 0,4. Di sini adalah 2,0 sebagai titik puncaknya. Kita tahu bahwa grafik ini adalah grafik terbuka ke atas karena A-nya besar dari 0, maka grafiknya pasti terbuka ke atas. Dan kita tahu titik 2,0 adalah puncaknya. Berarti kalau kita sketsa hasilnya pasti seperti ini. Nah, kita butuh satu titik lagi, sepertinya di sini. Kita akan cek kalau misalnya titiknya adalah X-nya adalah 4. Ketika X-nya 4, kalau X-nya 4, maka kita bisa dapat Y sama dengan 4 kuadrat dikurang 4 kali 4 ditambah 4 sama dengan 16 dikurang 0 dikurang 16 ditambah 4, maka Y-nya 4. Maka titiknya adalah 4,4. 4,4. Sini titiknya 4,4. Maka sketsanya bisa menjadi seperti ini. Nah, maka inilah grafik fungsi f(x) sama dengan x kuadrat min x min 4x ditambah 4. Nah, sebagai latihan, kalian bisa mencoba mencari faktor. Yang pertama adalah mencari akar-akar dari persamaan kuadrat x kuadrat min 2x min 3 sama dengan 0. Kemudian kalian bisa juga mencoba mencari jenis akar dari fungsi kuadrat f(x) sama dengan min 3x kuadrat minus 12x minus 5. Lalu kalian bisa mencoba mencari gambar fungsi kuadrat, gambarlah grafik Y sama dengan x kuadrat min 4x ditambah 10. Dan yang terakhir, kalian bisa mencoba mencari persamaan fungsi kuadrat, persamaan kuadrat atau fungsi kuadrat jika diketahui titik puncaknya adalah 1,-18 dan titik yang lain adalah 0,-16. Oke, selamat mencoba.